Assalamualaikum Pak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ibu Rini Novi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar Pak Eli hari ini sangat luar biasa. Bagaimana Alhamdulillah. dengan Bu Rini sendiri? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Pak. Tetap semangat di hari ini. Alhamdulillah, itu yang Oke. perlu dan patut kita syukuri selalu, Bu Oke, Rini. siap. Begini Bapak, mohon maaf jika saya mengganggu Oke, Pak Bu Rini. Eli. Saya di sini ya ingin menyampaikan unek-unek yang saya rasakan. Oke, Bu Rini. Punya sedikit permasalahan Pak Eli, barangkali Pak Eli bisa membantu saya. Oke, siap. Insya Allah selama Pak Eli mampu atau bisa, insya Allah. Monggo Bu Rini. Begini Pak Eli, saya kan mengikuti program guru penggerak di Angkatan 9. Jujur saja saya itu mengalami kesulitan dalam pengumpulan tugas. Karena memang seringkali pada saat pemberian tugas itu berbenturan dengan tugas saya yang lainnya di lembaga saya, seperti itu Pak Eli. Jadi saya itu lumayan kelabakan untuk mengatur atau memanage waktu saya sehingga saya bisa mengumpulkan tugas saya sebagai seorang CGP dengan baik, begitu Pak Eli. Oke, Bu Rini. Berarti pertemuan kita di sini atau saling curhatnya ini, saling sharingnya ini tujuannya membicarakan keadaan Bu Rini yang memanage waktu tentang tugas-tugas CGP ini, nggih Bu? Siap, Oke, betul baik. sekali Pak. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa Bu Rini jelaskan secara detail permasalahan yang dihadapi Bu Rini. Gini Pak Eli, suatu contoh ya, saya ambil beberapa yang sudah saya alami itu. Ada beberapa tugas memang seperti pada saat saya disuruh membuat koneksi antar materi misalnya nggih Pak nggih. Itu kadang-kadang saya mengalami banyak kendala di mana satu saya kadang terlalu terfokus, artinya saya terlalu memikirkan itu sehingga menjadikan beban ke saya seperti itu Pak Eli. Ini misalnya ini harus kemana dulu ya, saya harus mulai dari mana dulu. Kadang-kadang memadu padankan antar materi yang sudah dilewati itu lumayan ini loh Pak Eli, lumayan bingung saya seperti itu. Jadi saking bingungnya kadang-kadang saya tuh sampai stres sehingga saya tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Seperti itu Pak Eli. Terlambat seperti itu. Nah, kadang terlambat. Jadi sudah tidak sesuai dengan jadwal, kadang mundur sehari, seperti itu Pak Eli. Terima kasih atas konfirmasi permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bu Rini. Sekarang saya sendiri mulai paham terhadap permasalahan yang dihadapi Bu Rini. Kira-kira ini Bu Rini, kalau menurut Ibu Rini sendiri, apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk menangani permasalahan Ibu Rini sendiri ini? Yang saya lakukan sementara saat ini Pak, ya saya sering-sering berkomunikasi dengan rekan sejawat saya yang kebetulan juga sama-sama mengikuti CGP Pak. Dalam arti saya menyerap informasi dari mereka, setidaknya apa yang menjadi kendala yang saya hadapi itu bisa teratasi. Semisal saya sering-sering bertanya, ini jadwalnya harus kapan ya pengumpulannya, seperti itu. Jadi istilahnya juga saya sering-sering ini Pak, bertanya bagaimana sih cara mengerjakan tugas ini dengan baik, seperti itu. Dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang ini yang sesuai dengan aturan, seperti itu Pak Eli. Artinya tidak terlambat lagi, bisa memanage waktu, nggih Bu Rini. Harapan saya seperti itu. Nggih. Alhamdulillah sebenarnya ini Bu Rini sudah menemukan dari rekan sejawatnya itu penyelesaiannya. Nah, menurut Bu Rini, bisakah atau mampukah Ibu Rini sendiri melaksanakan itu dalam penyelesaian masalah Bu Rini tentang memanajemen waktu untuk pengumpulan tugas berdasarkan apa yang disampaikan teman sejawat Bu Rini tersebut? Saya rasa dengan saya telah banyak-banyak berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian saya juga beberapa kali melakukan semacam kolaborasi sederhana lah ya istilahnya.
saya sudah lebih aktif lagi untuk bertanya, saya rasa saya mampu mengatasi kesulitan saya tadi itu. Karena memang saya akui ketika saya hanya berjalan sendiri, saya kok ya agak kelabakan gitu Pak Eli. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu Rini. Artinya Bu Rini ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran dari teman sejawat Bu Rini. Nah, kalau merasa sudah cukup mengatasi permasalahan Bu Rini, kira-kira Bu Rini ini akan melaksanakannya itu mulai kapan? Memanajemen waktunya ini Bu Rini. Kalau masalah itu harus secepatnya Pak Eli, karena memang manajemen waktu ini kan sangat penting, bukan hanya kaitannya dengan saya sebagai calon guru penggerak saja, kan tetapi saya juga memiliki tanggung jawab lain di sekolah, sehingga bagaimanapun juga saya harus bisa menyeimbangkan antara kewajiban saya di sekolah juga kewajiban saya sebagai seorang calon guru penggerak, seperti itu Pak Eli. Jadi secepatnya seperti itu Pak Eli. Siap-siap. Dan sekiranya menurut Bu Rini, kalau langkahnya ini sudah ditemukan dengan tepat seperti ini, insya Allah selanjutnya Bu Rini bisa tidak berkomitmen, bertanggung jawab melaksanakan apa yang menurut Bu Rini sudah terbaik dilakukan untuk mengatur waktu atau memanage waktunya Bu Rini ini. Bismillah Pak, saya yakin saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi komitmen saya. Jadi mungkin juga tambahan buat saya sendiri bahwa saya juga harus lebih semangat lagi barangkali Pak. Jadi apapun yang terjadi, apapun kendala yang saya hadapi, saya harus tetap fokus seperti itu Pak Eli. Jadi mungkin artinya seperti yang saya sebutkan tadi, saya bisa menyeimbangkan semua kewajiban saya seperti itu Pak Eli. Hebat. Saya ajungkan jempol untuk Bu Rini. Sudah bercerita dengan saya dan sudah menemukan jalan keluarnya dan juga berkomitmen serta bertanggung jawab, insya Allah sesegera mungkin Bu Rini. Bagaimana Bu Rini sekarang perasaannya, sudah merasa gimana? Alhamdulillah, dengan saya bertemu dengan Pak Eli ini lebih terbuka lagi pemikiran saya, dalam arti saya lega, saya sudah mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek pikiran saya selama ini, saya harus gimana. Ternyata setelah saya ketemu sama Pak Eli, alhamdulillah saya menemukan solusi terbaik. Alhamdulillah. Baik Bu Rini, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau kita rasa sudah cukup pertemuan kita? Saya rasa sudah cukup Pak Eli. Sekali lagi terima kasih. Sami-sami Bu Rini. Semoga kita ke depannya makin berkomitmen memanajemen waktu kita agar semua tugas-tugas baik keluarga, di sekolah, bahkan di kegiatan CGP ini dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Siap. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eli. Saya izin kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Pak Eli. Apa kabar Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Eli gimana nih kabarnya? Kayaknya ada sesuatu ini. Iya Bu Rini. Walaupun sebenarnya Pak Eli ini raut muka ini seperti gembira Bu Rini. Ini mungkin dikarenakan saya bertemu seseorang yang dapat memecahkan masalah saya Bu Rini. Sebenarnya saya itu ada masalah Bu Rini. Ya, gimana Pak? Iya, tadi pagi saya kebetulan di sekolah saya itu Bu Rini, guru PJUK-nya itu tidak ada. Jadi pelajaran PJUK itu harus dipegang saya sebagai guru kelas 6.
Jadi ketika materi PJOK, permainan bola, anak-anak saya bawa ke lapangan sepak bola Bu Rini. Jadi satu kelas saya itu saya bawa ke lapangan untuk mempraktekkan beberapa teknik permainan bola. Cuman Bu Rini, masalahnya Bu Rini, nah ketika sepulang dari lapangan itu Bu Rini, namanya anak-anak, terus saya hanya sendiri dan belum berpengalaman karena bukan guru PJOK Bu Rini, mengawasi anak-anak. Ada anak yang berlarian pulang sekolah, kembali ke sekolah, kemudian dia terjatuh Bu Rini. Mohon maaf Bu Rini, pipinya di sini ini sampai terkena aspal itu sepertinya parah sekali, dan sekarang sudah ada di Pustu Bu Rini, di desa, puskesmas yang diperbantukan di desa itu Bu Rini. Nah sekarang dirawat di sana. Yang menjadi kebingungan saya Bu Rini, di mana saya itu untuk lapor kepada pimpinan saya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan saya kepada orang tua si anak tersebut. Itu yang saya bingungkan Bu Rini. Berarti tujuan kita bertemu di sini adalah Bapak Eli kesulitan dalam bagaimana cara melapor kepada pimpinan dan juga menyampaikan hal ini kepada wali murid. Seperti itu Pak Eli? Betul sekali Bu Rini. Dari apa yang sudah saya tangkap dari cerita Pak Eli tadi nih, kira-kira nih ya, Bu. Kenapa hal itu bisa terjadi Pak Eli? Itu terjadi karena sepulang dari lapangan sepak bola itu Bu Rini, namanya anak-anak Bu Rini, ada di paling depan, kemudian entah kenapa mungkin bergurau atau berlarian sendiri, dia sampai terjatuh di jalan kembali ke sekolah itu Bu Rini. Seperti itu yang terjadi. Iya Pak Eli, saya bisa ini. Kemudian dari tadi yang sudah Bapak ceritakan itu, langkah apa yang Bapak Eli ambil untuk pertama kali untuk mengatasi yang Pak Eli hadapi tadi itu? Bu Rini, pertama saya itu sebenarnya ingin mengabari kepala sekolah dulu Bu Rini. Ini saya masih menyusun kata-kata, entah ini apa saya laporan langsung ke sekolah, saya tinggal anak didik saya ini di Pustu itu, atau saya melalui telepon. Ini saya masih bingung ini Bu Rini. Menurut Pak Eli sendiri nih, kira-kira nih ya, hematnya atau lebih baiknya langkah yang paling mudah menurut Pak Eli ini untuk dilakukan apa? Bu Rini, kalau yang paling mudah ini berhubung karena jarak tempuh dari Pustu dan lapangan sepak bola ini cukup lumayan agak jauh ke sekolah saya, mungkin lebih baik saya laporan atau mengabari ke sekolah dulu melalui by phone Bu Rini. Jadi melalui telepon dulu Bu Rini. Siap. Wah, mantap sekali jawabannya Pak Eli. Saya pun setuju dengan pemikiran Pak Eli. Kemudian dari yang sudah Bapak Eli katakan barusan ya, bahwa akan melakukan atau menghubungi pihak sekolah melalui telepon, apakah itu akan secepatnya atau Pak Eli masih menunggu siswa itu keluar dari Pustu dulu Pak Eli? Lanjut Bu Rini, sebelum siswa ini, peserta didik saya ini pulang dari Pustu, saya akan langsung menghubungi kepala sekolah saya. Cuma itu masalah yang pertama Bu Rini, alhamdulillah sudah terpecahkan dengan melalui telepon. Ini masalah yang kedua Bu Rini, yang mengabari wali murid itu, orang tua peserta didik saya itu Bu Rini. Gimana caranya ya? Soalnya ini anak didik saya ini terjatuh, lumayan lukanya agak parah, dan bentuk pertanggungjawaban kami dari pihak sekolah itu bagaimana, ini masih bingung saya Bu Rini. Kira-kira nih kalau seperti yang Bapak ceritakan barusan, cara paling sederhana bagaimana cara kita
berkomunikasi dengan wali murid, mungkin Pak Eli punya cara seperti apa, Pak Eli? Seperti itu. Jadi ini Sebentar, kan Bu Rini. kendalanya Ya. kita, Pak Eli kesulitan untuk menghubungi orang tua, kan seperti itu, nggih? Iya, Bu Rini. Iya, Bu Rini. Bentar, saya coba pikirkan sebentar. Oh iya, Bu Rini. Sebentar lagi kalau saya sudah telepon kepala sekolah, berarti teman-teman sejawat saya ini kan pastinya hadir ke Pustu, Bu Rini. Nah, mungkin saya bisa minta bantuan atau minta tolong teman sejawat saya untuk mengabari orang tua peserta didik saya yang jatuh ini. Seperti itu, Bu Rini. Dan sambil lalu menjelaskan kejadiannya seperti apa dan bentuk tanggung jawab kami lembaga pendidikan seperti apa terhadap anak didik saya ini, Bu Rini. Siap. Saya rasa seperti itu, Bu Rini. Mantap Pak Eli, mantap. Nah, mungkin ada lagi Pak Eli yang ingin disampaikan, Pak Eli? Alhamdulillah, Bu Rini. Sekarang hati dan pikiran saya sudah mulai lega kembali. Saya sudah menemukan solusi terbaik, insya Allah menurut saya ini, Bu Rini, dan akan segera saya laksanakan. Siap. Berarti kalau saya boleh tahu nih, hari ini kita dapat apa sih, Pak Eli? Apa yang sudah Pak Eli dapatkan dari yang sudah kita omongkan ini? Oke, baik Bu Rini. Alhamdulillah yang saya dapatkan, Bu Rini, hari ini saya mendapatkan pencerahan solusi terbaik menurut saya dalam menangani permasalahan peserta didik saya yang tadi jatuh saat pulang atau saat kembali dari lapangan sepak bola, yaitu menghubungi kepala sekolah saya dengan cepat. Setelah itu meminta bantuan kepada teman sejawat saya untuk menghubungi pihak orang tua. Insya Allah, alhamdulillah semua persalahan cepat terselesaikan, Bu Rini. Dan Pak Eli sangat senang sekali, bahagia dan juga bangga punya coach seperti Bu Rini. Mungkin seandainya Pak Eli itu tidak bertemu dengan Bu Rini atau menghubungi Bu Rini, mungkin saat ini Pak Eli itu tetap merasa kebingungan, entah mau melakukan apa dan harus bagaimana. Tapi alhamdulillahnya bertemu dengan Bu Rini, Pak Eli sekarang sudah sangat lega dan alhamdulillah sekali tetap semangat melanjutkan penyelesaian masalah yang dihadapi Pak Eli. Terima kasih Bu Rini, terima kasih sekali atas waktunya sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini. Terima kasih sekali. Siap. Terima kasih Pak Eli. Nggih, Bu Rini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan solusi yang sudah dibicarakan barusan dengan rasa penuh bertanggung jawab, kan segera saya laksanakan.